Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Istiqlal Jakarta. Di sini saya hadir tentunya untuk bersilaturahim dengan para jamaah, ikhwan dan akhwat yang ada di sini. Dan untuk kali ini, alhamdulillah tidak hanya Bang Onim seorang diri, akan tetapi ditemani oleh keluarga jagoannya Bang Onim. Ada Bahari sebelah kiri, ada Nusantara, ada Philip, dan ada Ibu Raja. Kami adalah keluarga Indonesia yang menetap di jalur Gaza Palestina lebih dari 13 tahun. Pada saat terjadi peperangan kemarin sejak tanggal 7 Oktober sampai dengan 27 hari Agustus, kami berada di jalur Gaza. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala yang bagi perkiraan kami mustahil untuk keluar dari Gaza hingga sampai ke Indonesia, karena kita melihat sendiri bagaimana dahsyatnya peperangan antara kedua belah pihak penjajah dengan pejuang Palestina di jalur Gaza. Kami sendiri tentunya sampai dengan saat ini belum percaya sehingga bisa lolos dari maut yang dilakukan oleh penjajah terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Sebelum saya melanjutkan, saya menyerahkan kata sambutan dari saudari kita, Muslimah Palestina, yang akan menyampaikan risalah ukhuwah cinta persahabatan dari Muslimah Palestina, masyarakat Palestina untuk Muslimah dan Muslimin yang ada di Indonesia, wabil khusus saat ini sedang berada di Masjid Istiqlal. Mungkin ini risalah Muslimin Ummahat Palestin khusus di Gaza ila sya'ab Indonesia wabil khusus ila Muslimin wa Muslimat fi Masjid Istiqlal fi Asimah Indonesia Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdul syakirin. Alhamdulillah alladzi jalana ahya ba'da wujuduna fi Gaza. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. بداية أحدثكم عن أهلنا وفي فلسطين وخصوصا في قطاع غزة. اليوم أنا خرجت من غزة وكان يوجد في غزة حرب وعشنا ما يقارب شهر كامل وما في غزة والحرب ما زالت شغالة. الاحتلال الإسرائيلي لا يميز بين طفل أو شيخ أو شاب، كله إبادة جماعية. والله إني أحمد الله أننا خرجنا أنا وعائلتي بأكملنا من قطاع غزة بسلام. نحن تعرضنا لجميع الاضطهاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي. Iya, pada kesempatan ini beliau akan bercerita tentang pengalamannya, yang mana pengalaman nyata, realita yang
beliau alami bersama dengan anak-anak dan juga suami beliau, Bang Onim, yang mana saat ini pihak penjajah tidak mengenal yang namanya warga sipil, tidak mengenal yang namanya anak-anak, tidak lagi mengenal yang namanya wanita dan juga lansia. Semuanya dipukul rata dan semuanya dijadikan target pembantaian yang dilakukan oleh pihak penjajah. Bahkan kata beliau, kami sendiri pun mengalami hal yang sama seperti dirasakan oleh saudara-saudara kita saat ini yang sedang berada di jalur Gaza di Palestina. أنا بداية أحب أن أشكر شعب إندونيسيا وخصوصا النساء والرجال. الحمد لله أننا أعرف أن شعب إندونيسيا شعب إسلامي يهتم بالقضية الإسلامية وخاصة قضية الأقصى الشريف، وهذه هي قضية إسلامية وعربية، وأتمنى من الله أن يحرر الله عز وجل المسجد الأقصى من أيدي المغتصبين، من أيدي الاحتلال الإسرائيلي. Pada kesempatan ini juga beliau menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya sebagai muslimah Palestina dan muslimin Palestina serta warga Gaza yang hadir saat ini berada di tengah-tengah para jamaah Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini masyarakat muslimin Indonesia senantiasa memberikan doa solidaritas dukungan bagi masyarakat Palestina. Karena masyarakat Indonesia khususnya muslimin melihat isu Palestina adalah sebuah isu yang sangat istimewa, isu yang sangat mulia, yang sangat suci, yang dimana di sana adalah sebuah Masjidil Aqsa Mubarak, kiblat pertama Islam dunia. Semoga satu kali kelak kita semua muslimin Indonesia bisa hadir di Palestina dan bisa melaksanakan sholat berjamaah di kompleks Masjidil Aqsa Mubarak. Amin. اليوم غزة تحارب من أجل المسجد الأقصى. اليوم أطفال الفلسطين يتعرضون في غزة للضرب والضغط والقتل والإبادة والنساء والرجال من أجل المسجد الأقصى فقط لا غير لذلك. نحن نحارب من أجل أن ترفع رايات الإسلام فوق قبة المسجد الأقصى. Sampai dengan saat ini kita lihat sendiri bagaimana perjuangan dari muslimin Palestina yang mana mereka memperjuangkan sesuatu yang sangat nyata, yaitu memperjuangkan kiblat pertama Islam dunia, Masjidil Aqsa Mubarak dan Baitul Maqdis. Tidak ada selain dari itu yang mereka perjuangkan. Tentunya apa yang mereka lakukan sangat jelas, yaitu Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. هذه الأرض هي أرض الرباط، هي أرض المحشر والمنشر، هي التي سنحشر يوم القيامة أمام الله عز وجل ونحاسب عليها. Seperti yang baru sampaikan bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah Baitul Maqdis dan tanah yang disucikan. Kita sangat mengenal yang mana di akhir zaman nanti seluruh umat manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan padang mahsyar tersebut adanya di bumi Syam Palestina. Di sanalah kita akan semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Bang Onim, apa yang sudah antum perbuat untuk umat terbaikku di Palestina yang memperjuangkan tanah yang diwakafkan oleh para anbiya tidak hanya kepada umat Islam di Palestina atau negara Arab, akan tapi diwakafkan kepada umat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. نحن نمشي على درب الصحابي رضي الله عنه عمر بن الخطاب، ونمشي على درب القائد صلاح الدين الأيوبي الذي حرر المسجد الأقصى وفتح المسجد الأقصى بيده.
Langkah yang kami lalui saat ini seperti yang sudah diajarkan oleh Umar bin Khattab. Bahkan kita juga mengenal seorang panglima perang, Salahuddin Al-Ayyubi, yang sudah berhasil membebaskan Baitul Maqdis yang kita kenal dengan kota Yerusalem. Saat ini yang diperjuangkan oleh muslimin di Palestina seperti yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dan juga panglima perang umat Islam Salahuddin Al-Ayyubi. ومن هنا ومن هذا المسجد الاستقلال أكبر مسجد في إندونيسيا أدعو كل شعب في إندونيسيا وكل النساء والرجال والشيوخ أن يقفوا وقفة جادة إلى جنب شعبنا في غزة. نحن ننزف دما وأقول لهم هذا حق واجب عليكم، ستحاسبون وتقفون أمام الله عز وجل وتسألون وسوف تسألون على ذلك. لذلك أدعو كل من يسمع هذا الصوت أن يقف وقفة جادة. نحن لا نطلب الكثير، نطلب الدعاء، التضرع لله عز وجل بقلوب صادقة وقلوب نيتها صافية، أن تقفوا بجنبنا بالدعاء. الدعاء هو سبيل وسلاح قوي حتى نحرر المسجد الأقصى من أكنافه بأكنافه من من يد العدو الصهيوني الذي لا يميز بين حق ولا باطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا لكم وجزاكم ألف خير. Itu adalah salah satu pesan dari saudari kita dari Palestina, dari muslimah Palestina yang berasal dari kota Gaza. Beliau menyampaikan bahwa dari Masjid Istiqlal ini kita memberikan doa solidaritas bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena seperti yang sudah beliau sampaikan tadi, bahwa di akhirat kelak nanti jangan sampai kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti kita akan ditanya di padang mahsyar nanti. Semoga apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita persembahkan saat ini bisa menjadi kupon kita yang akan kita bawa nanti di akhirat kelak nanti. Beliau menyampaikan sebagai muslimah Palestina tidak membutuhkan materi. Yang dibutuhkan saat ini oleh muslimin Palestina adalah dengan mengangkat kedua tangan kita, menghimbau kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita di Gaza saat ini yang sedang dibantai oleh pihak penjajah bisa diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kemenangan, sehingga bisa hidup seperti yang kita alami saat ini di Indonesia. Beliau menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan dari teman-teman yang ada di Indonesia, wabil khusus teman-teman DT Peduli yang sampai saat ini tetap bergerak untuk memberikan dukungan bantuan kemanusiaan bagi saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza Palestina. Terima kasih. Syukran jazakumullah khairan katsiran ala hadhihi kalimat hadir risalah mubasyir min muslimah al-ummahat Palestina fi Madinah Gaza. Perlu saya katakan bahwa kami adalah keluarga Indonesia yang tinggal 13 tahun di Gaza, sempat dijadikan target oleh pihak penjajah pada saat evakuasi terakhir kemarin. Seperti yang teman-teman lihat saat ini, para saudara-saudara kita di Gaza sedang berjuang, mengorbankan jiwa mereka, darah mereka, harta mereka. Yang mereka perjuangkan bukan tanah, yang mereka perjuangkan bukan rumah mereka, akan tetapi yang mereka perjuangkan adalah Izzatul Islam, kiblat pertama Islam dunia, Baitul Maqdis, tanah yang diwakafkan oleh para anbiya tidak hanya kepada muslimin di Palestina, akan tetapi dia wakafkan kepada seluruh umat manusia, terutama muslimin yang ada di Indonesia. Kami keluarga Indonesia yang sempat dijadikan target, ditembak oleh pihak penjajah pada evakuasi mandiri terakhir. Mungkin teman-teman melihat di area aspal
Gaza bagian barat, perairan pantai Gaza, ada seorang pemuda yang naik sepeda dan mendokumentasikan jasad saudara-saudara kita di aspal. Jasad tersebut adalah mereka yang sempat ikut Bang Onim, kendaraan Bang Onim pada saat menuju Gaza dari Gaza City menuju ke Gaza Selatan. Pada saat kendaraan kami berjalan, kendaraan Bang Onim, ada anak-anak kami, tiba-tiba pesawat Apache menyiram saudara-saudara kita di belakang. Jadi ada sekitar 8 sampai dengan 10 habis, kendaraan hangus dan mereka meninggal. Tidak hanya cukup dengan itu, tetapi pada saat kami bergerak terus ternyata di depan kami itu sudah puluhan saudara-saudara kita sudah disiram oleh pesawat Apache dan mereka meninggal di aspal tersebut. Kami bergerak dari Gaza City ke Gaza Selatan melewati jasa saudara-saudara kita, anak-anak, muslimah, warga sipil dan perempuan. Apa yang kami lakukan? Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Karena kalau Bang Onim turun dari kendaraan Bang Onim, maka akan dijadikan target pembunuhan. Sebelum melakukan atau melewati zona merah, zona pembantaian, zona berbahaya tersebut, saya sudah berkoordinasi dengan istri saya dan anak saya. Saya katakan bahwa ini adalah kesempatan kita terakhir untuk keluar dari Gaza. Dan kita harus mengambil keputusan. Hanya 2 keputusan pilihan. Sampai ke perbatasan Rafah dengan selamat atau sampai ke surga. Ini sebuah keputusan yang benar-benar berat. Tetapi saya pun dalam benak saya berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, selama saya berada di Gaza tidak mencari popularitas. Selama saya berada di Gaza bukan materi sasaran saya. Selama saya berada di Gaza bukan kedudukan atau followers atau subscriber yang saya butuhkan. Selama saya berada di Gaza, umat muslim saya temui, anak yatim saya temui, para janda saya temui, warga sipil yang membutuhkan bantuan saya temui. Dan tentunya saat ini, detik ini, saya menyerahkan seluruhnya kepadamu ya Rabb. Jika takdir kami selamat dan tiba di Indonesia, itu adalah pilihanmu. Akan tetapi jika nanti pada saat melewati jalan yang kami lalui ini 99% akan meninggal, maka itu sudah menjadi takdirmu dan kami ridho dengan apa yang akan kami alami. Pada saat melewati jasa kiri kanan, kebakaran kiri kanan, tiba-tiba ada sniper menembak, ada angkatan laut menembak, ada Apache menembak. Kami hanya menunduk. Saya arahkan kepada Ali dan istri saya, saling merangkul, jangan melepas. Kalau kita meninggal bersama. Akan tetapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, yang saya khawatirkan jika nanti di jalan atau aspal itu akan dipalang oleh tank berkava penjajah. Alhamdulillah sepanjang jalan tidak ada tank berkava, tetapi memang kami disiram oleh sniper dari pihak penjajah, sehingga kami bisa berhasil tiba di pintu perbatasan Rafah, perbatasan antara Gaza dan Mesir. Dan pada kesempatan ini teman-teman perlu sampaikan bahwa isu Palestina sudah sangat jelas bagi kita ya, tidak usah diperdebatkan. Tanggung jawab kita. Kenapa tanggung jawab kita? Karena ada kitab pertama Islam dunia. Kenapa tanggung jawab kita? Karena ada tanah yang dimekarkan oleh para anbiya kepada umat Islam di dunia. Menjadi kewajiban kita untuk memberikan dukungan. Yang pertama. Yang kedua, isu Palestina adalah amanah konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saat ini saudara-saudara kita di Gaza sedang mengalami ketidakkemanusiaan dan ketidakadilan. Dengan demikian, tentunya kita tekankan dan garis bawahi bahwa ini adalah amanah konstitusi. Dan yang ketiga, kemanusiaan. Tidak harus menjadi muslim untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Yang menjadi korban
gereja dihancurkan, masjid dihancurkan, madrasah dihancurkan, sekolah Kristen dihancurkan, umat Islam dibantai. Saudara-saudara kita umat Kristen pun dibantai. Dengan demikian, yang kita suarakan yang pertama adalah kewajiban kita, yang kedua adalah amanah konstitusi, dan yang ketiga adalah kemanusiaan. Saat ini pihak penjajah konsentrasi untuk membersihkan agar supaya tidak satupun manusia bisa ada di jalur Gaza. Kita lihat saat ini yang menjadi target di sana anak-anak. Kami melihat dan merasakan sendiri yang menjadi target adalah wanita yang hamil. Tujuan dari pihak penjajah adalah agar supaya membantai anak-anak tidak ada generasi, membantai muslimah yang sedang hamil agar supaya tidak melahirkan generasi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala punya rencana sendiri. Pada tahun 2021 terjadi peperangan yang meninggal 300 orang. Allah Subhanahu wa taala hadirkan generasi baru lebih dari 5.000 bayi dan lahir. Dan saat ini pun tentunya kejadian sampai di jalur Gaza yang sampai dengan saat ini lebih dari 11.000 saudara-saudara kita meninggal, lebih dari 27.000 cedera, dan saat ini mereka hanya membuka tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, buat kami, turunkanlah mukjizat untuk kami. Karena kami berada di tanah Palestina bukan keinginan kami, akan tetapi atas keinginanmu ya Allah. Dan kami berada di Palestina untuk membebaskan tanah Palestina dan Baitul Maqdis serta kiblat pertama Islam dunia. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Palestina saat ini adalah bukan uang, akan tetapi kita berkonsentrasi untuk mengangkat kedua telapak tangan kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena silah doa silahul mukmin. Doa adalah senjata yang paling ampuh, amunisi yang paling luar biasa bagi umat Islam, khususnya yang ada di Palestina. Kalaupun kita memberikan sumbangan, itu menjadi kewajiban, menggugurkan kewajiban teman-teman karena belum bisa hadir di Palestina. Semoga dengan sedikit apapun menjadi ukur bagi kita sehingga bisa menjawab pertanyaan dari para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Rabb, selama kami hidup di dunia, kami pernah menyisihkan dan kami pernah memberikan doa bagi umatmu di Palestina yang berjuang mempertahankan tanah Palestina dan kiblat pertama Islam dunia. Semoga apa yang dipersembahkan teman-teman saat ini masih Islam, doa dari teman-teman persembahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa hidup, dikuatkan, ditabahkan, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa hidup dan menambah keturunan mereka di jalur Gaza. Namun saat ini di Indonesia akan tetapi kegiatan kita berjalan di Palestina. Namun di Tenaga Peduli, alhamdulillah kemarin kita baru distribusi bantuan amanah dari donatur Peduli. Jadi Bang Onim di Indonesia, tim Bang Onim di Gaza pun tetap beraktivitas seperti biasa. Akan tetapi tim Bang Onim beraktivitas itu kalau mereka keluar dari rumah, seperti Bang Onim pada saat di Gaza kemarin, keluar dari rumah untuk distribusi bantuan, 99% tidak akan kembali bertemu dengan anak istri. Karena kami mendistribusikan bantuan itu bukan di lumpur lagi, tapi dihujani bom. Dijadikan target pada saat distribusi, roti dihancurkan, pabrik roti, pabrik air minum dihancurkan. Dan sampai saat ini ada pabrik air minum Indonesia kerjasama teknisi dengan Bang Onim. Saya pun tidak tahu situasinya seperti apa karena seluruh gedung tidak tergunakan. Bahkan masjid yang dibangun Nenek Peduli pun saya tidak tahu kabarnya saat ini. Jadi semoga apa yang saat ini kita perjuangkan, persembahkan, doakan, kirimkan doa bagi saudara-saudara kita di Palestina diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saudara-saudara kita ada air, bisa minum air. Di Gaza Palestina no. Kita bisa makan, saudara-saudara kita di Gaza Palestina no. Padahal yang mereka perjuangkan adalah urusan kita juga. Mereka makan untuk berjuang sahabat. Nah, saat ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala tinggal hidup di Indonesia, di Jakarta dalam situasi aman dan damai. Jangan pernah lupa untuk sisihkan doa yang sangat sederhana bagi saudara-saudara kita di
Palestina. Allahumma arzuqna ikhwana al-mujahidin fi Palestina. Amin ya Allah. Khususan fi Madinah Amin. Amin ya Allah. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.